Kan tadi gue bilang gue punya cerita. Tapi sebelum bercerita, gue baru kali ini ngelihat lu pakai baju hijau. Kayak kolor hijau sama inian lu, buto hijau lu mirip tuh, hijau-hijau. Sedih banget gue digituin sama lu. Kenapa gak pakai hijau? Udahlah cerita nih gue, buto hijau. Padahal gue mau cerita yang lain. Lu cerita apaan tuh? Jangan. Kan tadi kan lu bilang, tadi kan ada kalimatnya bilangnya persugihan itu pasti ada tumbal gitu-gitu kan ya. Terus gak baik lah pokoknya intinya ya. Karena kan dapetin hal yang bukan dari apa yang kita lakukan kan. Melakukannya cuma sekejap gitu-gitu intas. Tapi ini ada tahu gak ngomongin hijau. Kalau buto hijau tuh versi terbaliknya. Dia malah yang apa ya? Yang dibohongin kayaknya. Bukan dibohongin ya, salah. Dia kayaknya jin baik deh, apa gimana ya? Cobalah denger nih ya. Dia tuh, pokoknya intinya, setahu gue ya, lu pernah tahu Timun Mas gak sih? Tahu, yang zaman gue SD sering banget diputar filmnya. Jadi kan, pasti tahu dong. Ya itu kan ceritanya si Buto Ijonya kasihan sama ada satu ibu-ibu gitu yang nggak bisa punya anak. Terus pas kita ngomongnya ini aja ya, kasihan gitu dia ngelihat, akhirnya lu mau anak, kasar kan gitu. Ya udah dikasih kan, tapi berbentuk biji timun. Terus sama ibunya si Buto Ijonya nyuruh lu tanem dah gitu. Ditanam si bijinya. Ditanam, tapi ternyata hasil pas berbuah timunnya warna emas. Nah, kalau cerita lu kan persugihannya kayak gitu ya. Ini sih memang bukan persugihan lah Buto Ijo yang gue ceritain, karena siapa sih yang nggak tahu Buto Ijo yang legend banget. Kita dari kecil tuh kita tahu banget Buto Ijo kayak gimana. Ya bener nggak sih? Bener nggak sih? Yang dia punya kalung bambu di sini, tau nggak sih? Iya, bambu kuning di sini, terus badannya gede banget, terus nggak pakai baju. Dadanya gede banget gitu. Zaman dulu kan kita ditakut-takutin gitu kan. Ya. Pulang lo maghrib lo. Gitu-gitu banyak lah kita ditakut. Jangan lewat situ dah, pohon gede. Gitu-gitu dah. Di zaman dulu mah kita gitu, milenial nggak tahu dah, lu kan gedung semua ya sekarang ya. Sama ya? Sama. Gitu. Ditakut-takutin Buto Ijo juga. Iya kan? Gitu-gitu dah. Gitu. Betul. Itu kan versi urban legend banget kan gue. Tapi yang gue denger memang ada dua versi persugihannya si Buto Ijo. Jadi ada versinya si baik, cerita rakyat memang dia timun suri nolongin orang yang pengen punya anak. Ada yang gue denger ceritanya tentang pesugihan. Emang lu tau? Tahu. Lu lahir di mana dah? Kalau sugi-sugi lu seneng banget? Ya, gue seneng lah. Siapa yang kagak mau Tadi jadi tetangganya. sugi harta. Hijau-hijau ya. Oh duit gitu ya? Iya, kemarin kolor hijau, duit hijau. Tetangga lu pesugihan. Lu hidup di mana dah? Emang lingkungan gue gini, makanya kan gue sugih. Nah, sebelum ini kan kalau dengar dari cerita Kamel kan, nah kan dia jatuh tuh biskuit. Kalau dengar dari cerita Kamel itu kan lebih kepada urban legendnya Iya, ceritanya si Buto zaman Ijo. dulu lah. Versi baik ya? Bukan versi baik sih sebenarnya, Iya, dia versi tetap baik. jahat lah, dia mau mengambil anak itu ketika udah dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tapi kan dia yang kasih. Gue mau ceritain juga versi Buto Ijo, versi gue. Tadi kan versinya Kamel, sekarang versi gue. Kalau versi gue, tapi gue mau kasih tahu dulu nih asal mula kenapa sih kok disebut dengan Buto Ijo gitu kan? Kenapa nggak nama yang lain gitu? Kenapa harus Buto Ijo? Nah, Bener juga. ya kan? Kenapa dibilang Buto Ijo? Jadi awal mulanya kenapa disebut dengan Buto Ijo? Kata dari Buto itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya raksasa, besar. Terus ijo itu dari kata ijo sendiri, artinya hijau. Jadi karena wujudnya dia yang besar dan hijau, orang-orang yang melihatnya si Buto Ijo ini langsung mengekspresikan bahwa oh dia tuh Buto Ijo, makhluk yang besar berwarna hijau. Itu asal mula kenapa orang nyebut dia tuh Buto Ijo. Karena gitu. itu. Karena itu. Nah, selain yang perawakannya besar, warnanya hijau, dia juga punya wajah yang menyeramkan. Wajah yang menyeramkan. Terus rambutnya yang panjang, punya taring juga. Jadi semakin kita kebayang nggak sih, dia raksasa besar, hijau, rambut panjang, muka jelek, mata merah, bertaring. Udah kebayang banget nggak sih kalau misalkan ada di depan kita tuh pasti takut kan. Nah,
versinya Kamel itu adalah urban legend, tapi kalau versi gua ini adalah di mana si buto ini dijadikan sebagai alat pesugihan. Gitu. Nih, Iya, gue denger tuh. iya kan? Jadi selain urban legendnya Kamel, dia juga dijadikan alat pesugihan. Alat pesugihan di sini tuh di mana artinya adalah karena banyak yang berkembang desas-desusnya bahwa si buto ijo ini itu bisa menghasilkan kekayaan untuk orang yang meminta kepadanya. Kalau versi Kamel adalah anak, kalau ini kekayaan. Jadi dia itu bisa mengambil kekayaan orang lain melalui secara goib. Tapi ngambil kan punya orang. Ngambil harta orang lain terus Kasih dipindahin ke ke si orangnya ini, tapi Kayak secara tuyul goib. dong. Konsepnya kayak tuyul, cuman Oh, tuyul dikit-dikit ya? Tuyul dikit-dikit. Kalau ini tuh lebih Langsung. punya kuasa karena tadi perwujudannya yang kita tahu bahwa dia besar, lalu hijau dan menyeramkan itu. Nah, yang kedua, karena badannya yang besar itu selain untuk membantu mengambil uang atau segala macam tentang kekayaan, dia itu juga dijadikan tameng atau benteng untuk si bosnya istilahnya, si pemintanya. Jadi Yang jagain lah, betul. jagain. Jadi kayak semisal nih ada yang mau menyerang si pemiliknya, dia bisa menjadi garda terdepan untuk si pemiliknya. Bodyguard ya, bodyguard. Istilahnya bodyguardnya secara goib, iya kayak gitu. Kan kita tahu ya namanya orang usaha itu tuh orang iseng itu pasti banyak. Kadang mungkin kayak kita mau ngisengin orang itu dikasih lempar apalah, Tanah kuburan. dilempar di tanah kuburan, terus banaspati sebagainya. Nah dia tuh bisa jadi garda terdepan untuk si orang itu. Nah gimana sih cara supaya kita bersekutu sama si buto ijo ini? Kalau misalkan kalian memang ingin bersekutu sama si buto ijo ini gitu kan, pertama si orangnya ini itu tuh harus puasa dulu. Ada yang disebut dengan puasa mutih. Iya, lo cuman boleh minum air putih sama makan nasi putih, dan itu dilakukan selama berhari-hari sampai sebelum lo melakukan ritualnya. Ritualnya di mana gitu kan? Nggak mungkin kan kayak lo di tengah kota manggil buto ijo, ya nggak mungkin kan, nggak akan ada juga dia datang di situ. Ritualnya itu untuk pemanggilan buto ijo biasanya itu dilakukan di hutan wingit, terus ada di gunung bisa, sama ada di laut, di pantai gitu. Terserah, yang penting hutan belantara yang sama sekali tidak pernah dihuni oleh orang lain, atau disebut juga dengan hutan angker. Jadi kayak orang tuh buat masuk ke hutan itu aja takut gitu. Si hutan wingit itu. Itu namanya hutan wingit, hutan angker. Jadi lebih angker karena tidak pernah dihuni oleh siapapun. Kan. Itu cara lo buat bisa ngedatengin si buto ijo. Nggak mungkin dong nggak ada syarat-syaratnya. Pasti ada syaratnya. Apa sih nih yang dijadiin sajen untuk buto ijo ini? Para Sajennya kambing. dia, sajennya dia tuh cukup lumayan banyak ya untuk kategori pengambilan istilahnya tuh untuk disajikan gitu kan. Rekrut si buto ijo. Apa tuh? Pertama, lo harus siapin yang namanya kepala kambing hitam. Kedua, itu ada namanya kembang setaman. Kembang setaman ini di dalamnya itu ada mawar, melati, sama kenanga. Terus habis itu selain kembang-kembangan itu, lo juga harus nyediain yang namanya dupa. Basic lah ya. Wajib. Menyan hitam, terus udah habis kayak gitu darah ayam cemani. Tahu kan ayam cemani yang Darah ayam hitam? Jajanan pasar, terus ada sirih juga. Nah yang paling penting ini, kopi pahit. Itu kayaknya sering sih kayak gitu. Nah, selain itu biasanya suka ada tambahan. Ada tambahannya itu kain mori atau biasa disebut dengan kain kafan, sama wayang buto. Wayang buto itu perwayangan buto. Oh, Buto ijo itu kan diaplikasikan ke dalam ada. wayang kan. Karena bentuknya si buto ijo ini selain besar itu tadi, dia tuh suka pakai istilahnya kayak cawet gitu loh, kayak kain gitu, kain dibentuk. Cawet itu kayak bahasa Jawa sebenarnya, dia tuh kayak bentuk celana dalam gitu. Tahu kan kalau di perwayangan kayak cuman pakai di sini, sisi sini, terus akhirnya di tengah gitu. Nah dia tuh cuma pakai itu doang gitu. Syarat-syaratnya tuh harus melampirkan sesajen yang tadi udah gue sebutin. Nah setelah itu kan tadi kayak sajen-sajennya ya. Kalau lu mau ngelakuin ritual pemanggilannya, itu lu harus lakuin di setiap malam Jumat Kliwon, atau di saat bulan menghitam, atau disebut dengan tilem namanya. Nah, iya bahasa Jawa. Terus
Kalau misalkan lo udah ngelakuin ritual itu segala macam, biasanya si buto ijo ini akan nampakinnya itu dalam bentuk bayangan, masuk ke dalam mimpi ataupun berupa suara. Jadi kayak lo melakukan perjanjiannya itu tuh bukan secara real gitu ya, karena kan di dalam mimpi, bayangan atau suara. Jadi kalau lo udah ngelakuin itu, terus perjanjiannya sama si buto ini adalah dengan menumbalkan keluarga, lalu pada akhirnya adalah si pelakunya sendiri. Udah keluarga diambil, Si pelakunya juga ikut keambil. senengnya apa? Ya kayak doang. Kalau misalkan Tapi dia nggak ada renov-renov. Keluarganya diambil. jadi keluarganya pertama Anaknya. diambil, anak-anaknya, istrinya, segala macem. Lalu kalau misalkan udah sampai di tahap semuanya nggak ada nih, Dia doang. ya dia doang gitu. Tapi kayaknya kaya banget. Kaya banget. Apa perlahan gitu kayaknya. Kaya banget, kaya banget. Kaya banget. Kalau karena Bubra kan perlahan ya. Kalau ini tuh kaya banget. Nah, selain kalau misalkan gini, itu kan dia akan diambil gitu kan nyawa si keluarganya masing-masing. Selain diambil nyawa keluarganya itu bisa dilakuin beberapa hal lainnya. Pertama bisa jadi lo sakit nggak sembuh-sembuh. Kayak lama banget. Ada orang sakit Ada lama aja ya, ada aja. banget, sampai kayak lu sembuh enggak, mati juga enggak. Iya, ada aja. yang kayak gitu. Kayak gitu kan. Atau lu dibikin gila. Dicek di rumah sakit juga nggak sakit apa-apa. Yes. Ada yang kayak gitu. Atau enggak ya itu tadi lu dibikin gila, dibikin kayak nggak waras, kayak lu selalu ngelihat bayangan si buto ijo itu sampai orang tuh mikirnya Lu gila. lu gila lu ya, karena kita ketakutan kan sama sosok itu. Lu bayangin aja lu tiap hari didatengin sama sosok yang tadi gue bilang, badannya gede, bertaring, mata merah, siapa yang nggak takut, sampai akhirnya kewarasannya terganggu juga gitu kan. Nah lu kan tadi nanya itu semua mbak keluarganya diambil gitu. Iya, karena gue punya ceritanya. Apa lagi? Banyak banget cerita lu. Nih, itu kan tadi kayak baru perwujudan dan cara bertransaksi dengan si buto ijo. Cara ngerekrutnya si buto ijo itu kan. Ada sebuah daerah di Demak, Jawa Tengah. Ada bapak-bapak nih, dia itu punya toko sembako lah, bisa dibilang kayak gitu. Punya toko sembako yang dimana anaknya itu mati secara mendadak. Dan itu nggak cuma satu anak ya. Beberapa anaknya dia termasuk istrinya itu mati secara mendadak. Anehnya setelah kematian anaknya itu, warung sembakonya tuh jadi kayak rame, dia jadi kayak raya, banyak yang datang belanja ke sana. Kayak bener-bener kayak step, dia langsung bener-bener kayak langsung jadi orang yang paling kaya lah di daerah itu. Sampai at the moment dia kayak teriak di masjid gitu kan. Mungkin nggak sengaja kedengeran sama orang atau warga yang lewat situ, dia bilang kayak gini, gue udah nggak kuat, gue capek banget, kenapa yang diambil anak-anak gue? Karena orang ngedenger itu kayak mungkin dia tekanan batin kah atau apa. Anehnya setelah dia teriak di masjid dan didengar sama warga itu, besokannya Miskin. dia ditemukan meninggal gantung diri di Dia gubeng amat. poso. Karena pas banget nih momennya dia teriak dan dia meninggal, akhirnya warga tuh berasumsi bahwa jangan-jangan dia ikut pesugihan buto ijo. Karena sekeluarganya mati termasuk si pelakunya. Karena kan tadi gue bilang kan penumbalannya itu adalah keluarganya lalu si pelakunya. Ini juga ceritanya tuh sama persis. Kalau tadi di Demak, ini gue punya cerita yang gue kan orang Solo ya. Gue kan orang Wonogiri dan deket sama Solo. Ini juga isunya udah berkembang di sekitaran daerah rumah gue gitu. Jadi ada pengusaha bakso di salah satu kota di Solo. Dia itu baksonya tuh punya cabang di mana-mana gitu kan. Anehnya ketika orang bilang ini enak ya, ini enak. Balik lagi ya, itu kan masalah selera. Tapi gue pernah nyobain, gue nggak ngerasa seenak itu gitu. Tapi yang anehnya kenapa ini warung bakso rame banget gitu kan. Desas-desusnya, si anak dari pemilik bakso ini juga meninggal secara mendadak. Sampai seistri-istrinya juga. Tapi warungnya malah tambah rame. Sampai akhirnya gue nggak tahu ya, apakah si pelakunya ini masih hidup atau enggak. Karena beritanya tuh cuma sampai istrinya terakhir meninggal gitu. Terus rame. Dari mulai anaknya meninggal pun dia juga udah rame gitu kan. Cuman gue ngerasain. Kalau ini anaknya duluan. Anaknya duluan, karena pasti yang diambil anak lalu istrinya. Cuman yang gue aneh, kok nih warung bakso rame banget ketika ada
keluarganya yang Meninggal. bersedih gitu loh. Terus Bisa gua- jadi motivasi buat kerja nggak sih? Kadang kan bisa, tapi anehnya Positifnya. itu positifnya itu. Tapi anehnya tuh gitu. Banyak banget matinya berurutan ya. gitu. Itu kan terkait keluarganya yang dijadiin tumbal. Nah, ada juga nih cerita dari ibu-ibu di daerah Pantura. Dia punya warung gitu kan. Si ibu-ibu ini punya anak kecil dan sering dibawa ke warung itu buat diajak main lah. Ya biasalah kalau lu Kecil. orang tua punya anak kecil nggak ada yang jagain, ya udah lu bawa aja ke warung gitu kan. Buat diajak main, dijagain segala macem. Sampai ada momen si anak kecil ini itu sering ngeliat sosok buto ijo di warung si ibu itu, di warung ibunya dia berarti kan. Sering lihat sosok buto ijo, sampai si anak ini nanya ke ibunya. Pakai bahasa Jawa gitu ya, cuman gue translate kayak, "Bu, kok om yang warnanya ijo itu selalu nanyain mana tumbalku, mana tumbalku, mana tumbalku. Tumbal itu apa sih, Bu?" Dia nanya ke ibunya. Pas anak kecil polos ini ngomong ke ibunya, lagi ada pelanggan di warung ini yang ngedenger si anak ini ngomong ke ibunya. Sampai akhirnya karena rasa takut ibunya nih, mungkin dia melakukan perjanjian dengan si buto ijo itu, dia menutup warungnya yang rame banget itu dan dia pindah ke kota lain. Padahal warungnya ini udah 2 kali ini lampu, gua nggak tahu ini lampu error atau dia ngedip sendiri. Padahal warungnya ini tuh hitungannya ya Maju banget. kan lu Re. Selalu di samping lu, Re. Padahal ya warungnya ini tuh kategori warung yang cukup rame di daerah Pantura. Ini kayak sayang ya ditutup. Iya, sayang banget lo mesti tutup. Terus yang datengin juga bukan cuman yang bermotor gitu, bermobil semua yang datang. Emang udah terkenal banget, udah hits banget di daerah Pantura itu. Sampai akhirnya dia memutuskan Pindah. untuk tutup Takut. dan pindah karena takut anaknya diapa-apain kan sama si sosok buto ijo ini. Tapi berhasil. Itu ceritanya cuma jadi omongan mulut ke mulut aja sih. Karena kan tutup, udah pindah, jadi nggak ada lagi tuh. Hilang deh tuh udah nggak ada kelanjutan. Ya itu tadi, karena ini kan cuman omongan dari satu mulut ke mulut yang lain, satu mulut ke mulut yang lain. Kita juga nggak bisa menganggap ini real atau enggak, karena secara logika juga emang iya gitu kan. Bisa aja ya, bisa aja memang udah waktunya dia meninggal si anaknya ini. Emang mungkin dia punya sakit yang tidak diketahui. Kan ada tuh istilah angin duduk, padahal sebenarnya Iya, jantung bisa jadi karena itu juga gitu kan. Betul. Cuman kalau mau bilang apa ya istilahnya tidak masuk ke dalam logika, ya kita ambil sisi positifnya aja gitu. Kalau sebenarnya kita sebagai manusia itu janganlah serakah, janganlah tamak, janganlah kita menzolimi yang menjadi keluarga kita untuk kekayaan diri kita sendiri gitu kan. Kayak mereka istilahnya mengorbankan anak-anak mereka kan zolim kan ke anak-anaknya, mereka kan kayak jahat kan istilahnya. Lu sama saudara lu sendiri sejahat itu gitu. Konsekuensinya kayak gitu Tetap lu jalanin untuk yang sebenarnya nggak akan abadi, toh harta nggak akan dibawa mati. Emang sih ketika lo mati lo membutuhkan dana untuk segala macam, tapi kan itu nggak akan bisa jadi lo tinggalin gitu aja. Jadi ya kalau misalkan lu udah dapet duitnya segitu, ya udah syukurin, alhamdulillah dapatnya segini, rezekinya segini, emang Allah kasihnya segini, ya udah daripada kita harus dapat duit-duit haram. Ya kadang ya hidup tuh dikasih cobaannya kayak gitu. Kadang. Makanya ada orang bilang gini kan, duit itu bisa buat kita bahagia banget. Betul. Tapi duit itu bisa buat kita mati banget. Karena banyak orang yang nggak tahu rahasia. Jim Carrey bilang gini, gue ada satu kutipan Jim Carrey pernah bilang, kalau dasarnya memang duit itu bisa bahagia, kenapa Tuhan nggak kasih kita semua yang di sini tuh kaya raya semua? Jim Carrey gitu. Biar tahu arti kata duit itu apa. Jadi tahu dong rasanya jadi Jim Carrey gimana. Dia kaya banget kan. Siapa yang nggak tahu Jim Carrey yang filmnya Hollywood itu? Tapi dia bisa ngeluarin kalimat itu loh. Berarti tandanya banyak hal dalam hidupnya dia ketika dia dikasih kekayaan, banyak yang dia sebenarnya pengen kasih tahu gini, lu mau kaya, coba deh lu ada di posisi gua nih saat ini. Ngerti gak sih? Ngerti. Makanya dia bilang kalau memang duit itu bisa bikin kita bahagia, nggak akan pernah mungkin Tuhan
kasih kita bahagia. Semua di dunia ini kaya semua. Jadi kenapa kita belum dikasih kepercayaan pegang duit misalnya 100 juta, 1M, 2M? Karena Tuhan tahu ketika kita dikasih duit sebesar itu, kita jadi apa? Intinya kita jadi manusia itu harus Bersyukur. betul. Ngomongin Buto Ijo nih, kayaknya bakalan ada film Buto Ijo yang akan segera tayang deh. Nah, Pasti. mungkin bisa jadi tuh lo bisa ngeliat di film itu gimana sih sosok Buto Ijo. Betul. Kayak lo. Aslinya ya. Gua. Aslinya ya, bukan aslinya ya. Gua. Pas banget lu bilang aslinya kayak lu. Coba di coming soon. Coming soon. Tunggu aja. Kayaknya tahun ini deh tayang. Kayaknya ya. Karena kan memang lagi banyak film-film horor Indonesia ya. Satu sisi bahagia karena tandanya banyak penonton kan. Betul. Ngerti gak sih? Jadi kita menghargai apa yang dilakukan sama orang Indonesia gitu ya. Satu sisi kok setan mulu, Mbok yang cerita. Kemarin ada Jumbo. Gua Yang lagi. pas ngomong Jumbo ke lu ya bener. Bukannya lo casting buat Buto Ijo ya? Iya. Karena Jumbo gak keterima kan. Tapi Jumbo agak lain tuh penontonnya 9 jutaan. Keren banget. Jumbo tuh nomor Jumbo. 2. Top banget pokoknya film-film Indonesia. Tapi Mbok yang di balance ya, jangan 100% lah setan semua. Udah tahu kita Setan. Kan gue bilang Buto Ijo.